Memasuki pekan ketiga konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran, Donald Trump harus berhadapan dengan persoalan baru. Direktur Kontra Terorisme Nasional Amerika Serikat, Joe Kent, tiba-tiba mundur. Pada Selasa 17 Maret, Kent dikabarkan menyampaikan langsung surat pengunduran dirinya ke Donald Trump di Washington DC dan mengumumkan keputusannya itu di media sosial miliknya. Pengunduran diri Joe Kent tentu mengejutkan karena selama ini Kent dikenal sebagai pendukung setia Donald Trump. Sepak terjangnya sebagai veteran tempur juga menambah tanda tanya besar soal alasan kemundurannya. Melalui akun X-nya, Joe Kent menjelaskan ia tak setuju dengan perang yang dimulai Amerika Serikat bersama Israel ke Iran. Menurut Kent, posisi Iran tidak memberi ancaman langsung ke Amerika Serikat. Kent menuding perang ini ulah provokasi PM Israel Benjamin Netanyahu ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya ditinggal pengikut setianya, Trump juga harus menelan pil pahit dipunggungi oleh sekutu-sekutunya. Sejumlah negara menolak permintaan Trump untuk memblokade Selat Hormuz oleh Iran. Inggris, Jepang, dan Jerman misalnya sudah memberi pernyataan tegas tak akan mengirimkan kapal perang mereka ke Selat Hormuz. Pemerintah Spanyol juga menyampaikan hal senada. Tidak akan ikut serta dalam operasi militer di Selat Hormuz karena menilai perang Amerika Serikat Israel melawan Iran sebagai tindakan ilegal. Tak hanya mengajak sekutunya, Trump bahkan merayu Tiongkok agar mengirimkan bantuan militer untuk membuka blokade di Selat Hormuz. Alasan Trump ikut menyentil Xi Jinping karena menilai Tiongkok jadi salah satu negara yang paling diuntungkan dari stabilitas jalur Selat Hormuz, sehingga sudah sepatutnya Tiongkok ikut serta dalam operasi pengamanan di Selat Hormuz. Tapi dengan tegas, Tiongkok bilang tak akan membantu Amerika Serikat. Well, they should be thanking me because many of them get 90%. China, as an example, should be thanking us, but I don't expect to thank you, but they should be thanking us. Japan gets 95%, China 91%. Many of the countries, South Korea gets a tremendous percentage of their oil and therefore their energy from the Straits. I always said, you know, the problem with NATO is we'll always be there for them, but they'll never be there for us. And Trump menyampaikan kekecewaannya atas penolakan negara-negara sekutu dalam membantu perang melawan Iran di Selat Hormuz. Trump menyindir kalau NATO tak tahu berterima kasih dan tak setia pada Amerika Serikat. Padahal Trump merasa Amerika Serikat selalu siap sedia untuk NATO. Di tengah ribut-ribut penutupan Selat Hormuz hingga mendorong Trump meminta dukungan sana-sini, Iran justru dengan santai mengklaim tak pernah memblokade Selat Hormuz. Otoritas Iran bilang kapal-kapal dari negara yang tak terlibat perang tetap diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz. Dengan tegas, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut Selat Hormuz hanya akan ditutup untuk musuh dan pihak yang mendukung agresi militer Amerika Serikat Israel. Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass.
Di tengah memanasnya konflik, Iran bahkan mengejek Amerika Serikat soal operasi militer mereka. Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran menyindir Donald Trump agar mengganti tema operasi militer mereka menjadi Epic Fear yang bermakna ketakutan luar biasa daripada Epic Fury yang berarti kemarahan luar biasa. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as Epic Fear instead of Epic Fury. Saling serang Amerika Serikat Israel dengan Iran masih berlanjut. Kini Israel mengklaim berhasil menewaskan Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, dalam sebuah serangan yang dilancarkan pada Selasa lalu waktu setempat. Larijani merupakan salah satu tokoh politik paling terkemuka di Iran. Ia pernah menjabat sebagai penasehat pemimpin tertinggi Iran. Kematian Larijani dikonfirmasi oleh pihak pemerintah Iran beberapa jam usai Israel mengklaim bertanggung jawab atas tewasnya Larijani. Pernyataan disampaikan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan dimuat oleh kantor berita resmi Iran. Larijani disebut sebagai martir bersama para pemimpin terkemuka Iran lainnya yang juga tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel. Usai Kepala Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani tewas, Iran merespons dengan meluncurkan rudal balistik ke Israel bagian tengah pada Rabu dini hari waktu setempat. Serpihan proyektil rudal menyasar sebuah mobil di Holon dan menyebabkan ledakan. Dalam serangan balasan Iran tersebut, 2 warga Israel dilaporkan tewas. Sebelumnya, Israel Amerika Serikat juga menyerang markas polisi di Provinsi Hamadan, Iran Barat. Dahsyatnya ledakan menyebabkan asap menutup pandangan dan membuat serpihan bangunan berserakan di jalan raya. Detik-detik serangan tersebut terekam dari kamera mobil atau dashcam warga Teheran. Israel juga sebelumnya menyerang pusat penelitian antariksa Iran. Militer Israel menyebut kompleks tersebut digunakan untuk mengembangkan teknologi luar angkasa militer yang berpotensi mengancam satelit Israel dan aset luar angkasa negara lain. Dalam perang sengit melawan Amerika Serikat dan Israel, Angkatan Bersenjata Iran untuk pertama kalinya meluncurkan sejumlah rudal canggih, salah satunya rudal Sejil. Rudal Sejil rudal ini telah diluncurkan dalam gelombang ke-54 operasi True Promise 4. Rudal Sejil diluncurkan untuk menyerang pusat komando dan kendali rezim Israel serta infrastruktur militer penting. Rudal Sejil disebut menggunakan bahan bakar padat sehingga lebih sulit dideteksi dan dicegat di udara.